Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat fisik yang sehat sehingga hari ini kita masya Allah mudahkan terus mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Baik, baik teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar mengirab dalam bahasa Arab. Yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah sering mengirab suatu kata itu secara singkat dalam bahasa Indonesia. Jadi kali ini kita akan belajar versi lengkapnya dalam bahasa Arab ya. Sini kita akan menggunakan PDF dari Yayasan Bisa yang judul petunjuk I'rab Binar. Jadi ini itu kalau di Yayasan Bisa akan dipelajari setelah lulus ilmu shorof dan nahwu. Jadi ada program lagi yaitu program Binar di Yayasan Bisa itu. Program Binar itu mempelajari syarah jurumiyah dengan kitab yang tidak berharokat. Jadi tugasnya ada tugas kelompok gitu, menerjemahkan dan mengharokati kitab gundul. Dan tugas kedua yaitu mengirab suatu kata dalam bahasa Arab menggunakan petunjuk PDF ini. Itu kalau di Yayasan Bisa. Namun untuk di Akademi Yayasan Dakwah Peduli Umat kita akan belajar sepintas saja. Karena kalau menurut Ana kita tidak perlu terlalu hafal banget lah untuk kalangan pekerja dan ibu rumah tangga. Cukup kita tahu atau ya yang penting kita paham gitu aja. Karena kita tidak hidup di lingkungan pondok pesantren. Tapi juga nggak ada salahnya kalau teman-teman ingin benar-benar bisa mengirab suatu kata dalam bahasa Arab. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa membuka PDF itu pada halaman 4-nya. Langsung pada halaman 4 petunjuk I'rab Binar. Yang A, I'rab Isim. I'rab Isim itu dibagi menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Ya. Jadi isim yang mu'rab itu isim yang bisa berubah baik secara harokat atau berubah dengan huruf atau berubah dengan harokat namun secara muqaddarah. Contoh yang mu'rab dengan harokat pada umumnya seperti isim alam atau isim-isim mufrad seperti kata Zaidun, Zaidan, Zaidin, kitabun, kitaban, kitabin. Nah, itu berubah atau mu'rab dengan harokat. Yang mu'rab dengan huruf seperti jamak mudzakkar salim, muslimuna, muslimina. Jadi dia mu'rabnya dengan perubahan huruf dari wawu ke ya atau isim mutsanna kitabani, kitabaini. Nah, dari alif ke ya itu merupakan perubahan mu'rab dalam bentuk huruf. Untuk mu'rab harokat namun muqaddarah seperti kata mustashfa, Musa. Nah, isim-isim yang berakhiran ya atau alif. Nanti insya Allah kita bahas ya. Baik. Yang sekarang kita akan masuk pada bab yang pertama, i'rab isim yang mu'rab. Ketika kita ingin mengi'rab isim yang mu'rab, rumusnya untuk yang pertama itu dituliskan kedudukan dalam kalimat.
Di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Jadi dituliskan kedudukan dalam kalimat. Misal kita akan mengirob suatu kata. Kalau dia isim mu'rab, kita bisa telisik apakah dia itu fa'il, atau mubtada, khobar, isim kana, maf'ulun bih, maf'ul mutlak, isim ina, hal, isim majrur, naat, dan badal, dan lain-lain. Jadi untuk kita mengi'rab isim yang mu'rab, yang pertama kita langsung saja bilang fa'il atau mubtada atau khobar, tergantung dia posisinya sebagai apa. Anak kasih contohnya ya, misal kata doroba Aliyun Hamidan. Ali telah memukul Hamid. Aliyun, nah, Aliyun di situ sebagai fa'il. Makanya kita langsung mengi'rab fa'ilun. Jadi kita langsung tulis kata fa'ilun. Nah, itu untuk yang pertama. Atau mungkin anak kasih contoh lagi untuk mubtada. Contohnya kita al-kitabu maksurun. Itu rusak. Al-kitabu. Langsung kita tulis saja mubtada gitu ya. Dan lain-lain. Baik. Terus selanjutnya yang kedua yaitu dituliskan keadaannya. Apakah dia itu marfu? Apakah dia itu marfu, mansub, atau majrur? Nah, seperti kata tadi. Doroba Aliyun Hamidan. Hamid telah memukul Ali. Tadi kita mengi'rab Aliyun. Tadi kita sudah sebutkan Ali itu fa'ilun. Nah, untuk yang kedua kita tuliskan keadaannya. Nah, keadaannya Ali itu, keadaannya fa'il itu, apakah dia itu marfu, mansub, atau majrur? Nah, karena fa'il tempatnya fa'il itu keadaannya harus marfu, maka kita akan tuliskan fa'ilun marfu'un. Gitu ya. Aliyun titik dua fa'ilun marfu'un. Nah, gitu. Kalau nanti kita mengi'rab maf'ulun bih, ya maf'ulun bih kan keadaannya harus mansub. Maka kita tuliskan pertama dulu maf'ulun bihi mansubun gitu. Kalau kita ingin mengi'rab isim majrur, kita tuliskan dulu ismun majrurun, nah gitu. Kita sebutkan namanya dulu, apakah dia fa'il, mubtada, khobar, dan lain-lain. Setelah itu yang kedua kita tuliskan keadaannya, apakah dia itu marfu, mansub, dan majrur. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, kalimat yang ketiga, nah kita tulis tandanya. Nah, tandanya itu dengan apa? Fa'il itu apakah tandanya itu? Nah, tadi kita sudah mengi'rab aliyun. Tadi fa'ilun marfu'un. Nah, di sini ada keterangan wa alamatu. Wa alamatu itu dan tandanya. Nah, tandanya apakah dia itu tanda rofaknya, rofa itu marfu, nasbihi itu nasab, jarrihi itu majrur. Nah, wa alamatu kalau fa'il kan wa alamatu raf'ihi. Nah, gitu ya. Wa alamatu raf'ihi. Kita sebutkan tanda rafa'nya dengan apa? Aliyun tadi. Nah, wa alamatu raf'ihi kan itu dhammah ya. Dhammatun. Nah, gini. Dhammatun. Nah, itu. Untuk yang ketiga kita tuliskan wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kalau nanti
suatu kata itu semisal maf'ulun bih, ya berarti kita akan menulis maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi. Nah, kalau maf'ulun bih umumnya fathah ya, wa alamatu nasbihi fathatun. Nah, gitu ya, fathatun. Tergantung kata itu sebagai apa tandanya. Nah, di sini tertulis fathah, domah, kasroh, iya, iya itu untuk apa? Isim musanna atau jamak mudzakkar salim dalam kondisi mansub atau majrur ya. Kalau alif untuk isim musanna dalam keadaan marfu, al wawu untuk isim jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu. Nah, ini ada dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nah, seperti kita katakan Musa. Nah, Musa itu kan berakhiran alif ya. Tergantung dia itu posisinya sebagai fa'il atau maf'ulun bi atau dia isim majrur. Kalau dia posisinya marfu sebagai fa'il, kita katakan tandanya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Nah, gitu ya. Dhammatun muqaddaratun. Atau kalau dia nanti kata Musa itu uh, berposisi sebagai maf'ulun bih, kita katakan fathatun dhahirat, fathatun muqaddaratun. Jadi fathah yang tersembunyi, dhamma yang tersembunyi atau kasrah yang tersembunyi. Nah, itu. Nah, ini ada keterangan isim mu'rab yang memiliki tanda asli. Bentar. Nah, isim mu'rab yang memiliki tanda asli akhirnya wajib dituliskan. Nah, maksudnya gini, isim mu'rab itu tanda aslinya kan fathah, kasroh, dan domah ya. Fathah, kasroh, domah itu tanda asli. Selain itu tanda cabang seperti alif, iya, wawu, apalagi membuang huruf nun. Nah, menetapkan huruf nun itu tanda cabang. Tapi kalau untuk isim mu'rab yang tanda aslinya fathah, wawu, dan kasroh itu kita di akhirnya kita akan tambahi kalimat ini dhahiratun fi akhirihi. Nah, gitu ya. Contohnya gini, misal kata tadi aliyun fa'ilun. Nah, kita sebutkan fa'il dulu, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirihi. Nah, gitu ya. Ada tambahan dhahirah dan fi akhiri. Jadi boleh teman-teman mengatakan ala kalau di aplikasi itu ala, kalau di PDF ini fi. Jadi bebas saja ya, enggak apa-apa. Atau mungkin kita bisa sepakati pakai aplikasi ini juga boleh. Jadi dhammatun dhahiratun fi akhirih gitu ya. Kita sepakati pakai fi aja biar nanti seragam. Baik, itu untuk tanda asli ya. Tapi untuk tanda cabang tidak perlu dikasih dhahiratun fi akhirih, itu nggak perlu. Terus di aplikasi itu ada alif lamnya kayak al-fathatun ad-dhahiratu, ada alif lam. Tapi kalau di sini dia bentuk nakirah. Jadi kita sepakati bentuk nakirah aja ya. Kayak seperti fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau diaplikasikan ad-dhammatu ad-dhahiratu gitu ya. Tapi kalau di PDF dhammatun dhahiratun. Jadi dia nakirah. Kita pakai yang nakirah saja. Dhammatun dhahiratun biar enak diucap ya. Terus selanjutnya, nah, isim yang memiliki tanda cabang pengganti wajib dituliskan. Nah, di sini ada niabatan. Niabatan itu pengganti. Niabatan an atau ani nanti anil fathah, anil kasrah, anil dhammah. Jadi gitu ya.
Niabatan itu pengganti. Misal gini, al muslim al muslimuna atau muslimuna gitu ya. Muslimuna dia kan termasuk jamak mudzakkar salim ya. Kita i'rab misal dia sebagai fa'il. Fa'ilun marfu'un ya. Wa alamatu raf'ihi, sebentar. Baik, anak lanjut. Afan, ada iklan tadi ya. Seperti kata muslimuna, anggap saja dia sebagai fa'il ya. Muslimuna kita i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu, nah, gitu ya. Al-wawu, kita tuliskan al-wawu. Nah, setelah itu karena dia isim mu'rab yang memiliki tanda cabang. Jadi karena dia itu tandanya cabang, maksudnya tanda cabang kan tadi tanda aslinya kan fathah, kasroh, dhammah. Nah, karena kalau jamak mudzakkar salim itu kan tandanya dengan wawu, mu'rabnya itu tandanya dengan wawu, berarti itu tanda cabang. Jadi berubah dengan huruf itu tanda cabang. Nah, makanya di sini ada keterangan harus ditulis niabatan ani. Niabatan an ya. Niabatan itu pengganti an. Nah, pengganti dari apa? Kalau kita itu mengirab fa'il berarti tanda aslinya kan dhammah ya. Tandanya dengan dhammah karena dia marfu. Nah, tapi kalau untuk jamak mudzakkar salim tanda cabangnya yaitu wawu. Jadi pengganti niabatan anil dhammi ya ini. Niabatan anil dhammati ini. Nah, di sini ada kata-kata li'annahu. Nah, li'annahu karena dia nah, jamak mudzakkar salim ya. Atau nanti dikatakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Atau dia nanti jamak muannats salim. Nah, gitu ya. Atau nanti mulhaq jamak muannats salim. Atau nanti dia bisa musanna, bisa mulhaq musanna, bisa min asmaul khamsah, dari asmaul khamsah itu yang aku, abu, aku, zu, gitu ya. Atau dia ismil ladzi la yunsharif, jadi isim ghairu munsharif. Nah, ana ulangi lagi ya. Untuk muslimuna kita i'rab fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammati li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Jam'u mudzakkarin salimin. Jam'u dhammah mudzakkarin, dia sebagai mudhafun ilaih, mudzakkarin salimin. Salimin itu naatnya nanti. Baik. Nanti jika teman-teman kurang jelas bisa ditanyakan kembali ya. Terus untuk selanjutnya, nah, untuk i'rab yang mu'rab takdirnya wajib dituliskan. Jadi nanti akan dibahas pada halaman 17 insya Allah ya nanti ya. Nah, contohnya gini, ini ada contohnya. At-tullabu mujtahiduna. Nah, at-tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi itu caranya ya. Jadi mubtada marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Mujtahiduna. Khabaru mu'tada'in. Khabarnya mu'tada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Nah, gitu ya. Nah, di sini harus kita katakan niabatan pengganti. Karena jamak mudzakkar salim itu tanda cabang. Wawu itu adalah tanda cabang dari dhammah. Niabatan anid dhammati li'annahu karena dia
Ketika dia kita katakan tanda cabang dari dhammah, nah, kita harus menyebutkan alasannya apa? Karena dia dari li'annahu, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimin. Gitu ya. Baik, Anda lanjutkan. Kita irab lagi. Ini ada contoh lagi. Nah, anatit talibatu mujtahidatin. Nah, at-talibatu ismu kana. Jadi ismu di sini bukan ismun ya, ismu kana, karena ismu nanti dimudhofkan kepada kana. Gitu. Kana sebagai bimahali jarin, sebagai isim majrur ya, sebagai mudhofun ilaih. Jadi ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratun fi akhirih. Baik. Mujtahidatin. Nah, khobaru kana, jadi khobaru bukan khobarun ya, bukan ditanwin tapi di dhammah. Khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi, nah, al kasratu. Nah, karena kenapa dia disebut al kasratu ya, karena dia itu kan jamak muannas salim nih, kata mujtahidatun ini, mujtahidatin ini jamak muannas salim. Nah, ya kan mansub, tapi kenapa kok tidak di fathah? Karena jamak muannas salim itu ketika mansub itu dengan kasroh ya, makanya dia dikatakan wa alamatu nasbihi al kasratu, niabatan pengganti, niabatan anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimin. Nah, gitu ya. Jadi untuk jamak muannas salim itu termasuk tandanya dengan tanda cabang, walaupun dia harokati kasroh ya, harokat, tapi dia aslinya dia itu tanda cabang karena aslinya itu dia fathah. Itu maksudnya gitu. Makanya dikatakan di sini niabatan pengganti dari fathah karena dia adalah jamak muannas salim. Nah, karena tanda aslinya itu adalah fathah. Itu baik. Nah, ini bab 2. Isim-isim yang mabni. Nah, baik. Isim yang mabni, format standarnya atau rumusnya isim mabni adalah dituliskan jenis isim mabninya. Nah, kita ketahui isim mabni itu apa saja? Ayo. Ada dhamir, ada isim mausul, ada apa lagi? Isim isyarah, isim istifham. Nah, nanti dan lain-lain ya. Teman-teman bisa tambahkan sendiri. Itu isim-isim yang mabni. Apa itu mabni? Jadi dia itu isim yang tetap, atau ketika dia dalam keadaan marfu, majrur atau mansub, dia itu tetap, jadi tidak berubah. Jadi misal zalika, hada, alladhi. Nah, ketika dia kondisi marfu, majrur, mansub, dia itu tetap tidak berubah-berubah. Namun secara i'rab, kedudukan dia itu berubah. Secara kasat mata atau tulisan dia tidak berubah, namun secara i'rab dan tandanya nanti berubah. Nah, bagaimana rumusnya? Ya, kita perhatikan ya. Yang pertama, dituliskan jenis isim mabninya. Apakah dia itu domir yang muttasil, domirun muttasilun, apakah dia itu domirun, apa yang pertama tadi, apakah dia itu domirun munfasilun, yang kedua apakah dia domirun muttasilun. Domir munfasil itu domir yang eh, terpisah, seperti huwa, anta, nah gitu ya, terpisah dari kata ya, yang dia itu tidak bersambung. Biasanya domir munfasil itu domir-domir yang domir-domir yang marfu atau rofa ya. Kalau domir mutasil itu biasanya itu dia itu majrur atau mansub. Nah, ini ada domirun faslun. Nah, apa sih itu domirun faslun? Kita
selama belajar di kelas nahwu pemula ini kan belum pernah ya ada kalimat dhamirun faslun. Dhamirun faslun itu fungsinya untuk faslun kan artinya pemisah atau kelas ya. Misal ada kata-kata begini. Zaidun al-karimun. Zaidun al-karimu. Nah, gitu ya. Nah, orang itu akan mikir al-karim itu dia sebagai naat atau sebagai khobar. Nah, khobar itu boleh dilekati alif lam. Jadi nanti kita akan bahas khobar itu boleh dilekati alif lam. Pada asalnya khobar itu boleh dimasukkan alif lam. Namun terkadang itu orang itu bingung. Dia itu al-karim sebagai naat atau sebagai khobar. Nah, kalau kita menginginkan al-karim itu dia sebagai naat, selesai. Jadi orang akan paham itu sebagai naat. Tapi kalau kita menginginkan atau memperjelas lagi kata al-karim itu sebagai khobar, makanya kita membutuhkan domir faslun, domir pemisah. Nah, tadi contohnya kan Zaidun al-karimu. Nah, kalau kita ingin mengatakan Z itu mulia atau Z itu dia adalah orang yang mulia, nah, untuk memperjelas biar tidak ada kesalahpahaman, kita katakan Zaidun huwa al-karimu. Lah, huwa di situ adalah domir faslun. Seperti itu. Domir pemisah. Sebenarnya kaidahnya sama atau tidak masalah tanpa ada huwa. Tapi kalau kita khawatir kalimat itu nanti rancu, kita tambahkan saja domir faslun di antara mubtada dan khobar. Di tengah-tengahnya kita tambahkan kata huwa. Huwa itu domir faslun, domir pemisah. Nah, terus isim mausul itu kata sambung, isim isyarah, kata tunjuk, isim istifham, kata tanya ya. Ana ulangi lagi ya. Dhamirun muttasin, dhamirun munfasilun. Dhamir yang terpisah, seperti kalau kita katakan huwa zaidun, dia zaidun, anta mudarrisun, kamu adalah guru. Lah, sampai nahnu, nah, itu namanya dhamir munfasil. Dhamir munfasil dia biasanya posisinya sebagai rofa, marfu. Pasti bahkan pasti ya, bukan biasanya, pasti dia posisinya sebagai marfu atau keadaannya marfu. Nah, dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Misal kita buka, tanya itu dhamir yang muttasil. Nah, kita buki, kita bukum, kumki, nah itu dhamir muttasil. Nah, dhamirun faslun, dhamir pemisah antara mubtada dan khobar. Isim mausul, kata penghubung seperti alladzi, bisamma, bisamman, alladina, dan lain-lainnya. Allati juga bisa. Ismun isyarah, kata tunjuk hada, hadihi, dzalika tilka, ulaika haulai, dan lain-lain. Ismun istifham, isim istifham seperti man, siapa, ma, apa, gitu ya. Melanjutkan, jika isim mabni berupa dhamir yang terdiri dari satu huruf, tuliskan nama hurufnya. Nah, maksudnya jika kita mengi'rab dhamir itu lebih dari satu huruf, kita tuliskan nama hurufnya. Misal huruf kita buhu ya, kita buhu, bukan dhamirnya terdiri dari satu huruf, maka kita wajib menuliskan al-ha'u. Nah, gitu. Al-ha'u, sebenarnya kita i'rab ya, kita buhu, hu, kita nggak boleh mengatakan hu, tapi kita tuliskan al-ha'u, terus ganti dhamirun muttasilun, nah gitu ya, atau huruf dhamir ka, kita tuliskan al-kafu, kita jangan tulis ka gitu, jangan, karena dia huruf dhamir yang terdiri dari satu huruf. At-ta'u, ayya'u, dan lain-lain. Itu kalau untuk dhamir yang terdiri dari satu huruf. Dan yang kedua, tulis keadaannya mabni
dan tandanya. Nah, ini ada kata-kata mabni ala. Mabni ala bisa sukun, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Contohnya tadi kitabuhu. Al-ha'u kita i'rab ya. Al-ha'u titik dua dhamirun muttasilun mabni ala. Nah, mabni ala hu. Dia kan mabni ala apa? Ala dhammi ya gitu, ala dhammi. Kalau semisal hi mabni alal fathi. Kalau semisal alif biasanya nah ya. Kita buna misalnya buku kami. Kita buna. Nahnya kan nah untuk dhamir nahnu, alifnya kan dia kan tandanya dengan sukun. Berarti mabni ala sukun. Nah, gitu ya. Nanti kalau kurang jelas bisa teman-teman tanyakan lagi. Dan yang ketiga dituliskan menepati kedudukannya. Nah, seperti tadi di sini ada kalimat fi mahalli raf'in nasbin jarin. Nah, seperti kitabu bu al-ha'u kita i'rab al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Nah, kita sebutkan setelah kita jelaskan dia itu dhamir muttasil mabni dengan dhammah, kita sebutkan fi mahali dalam keadaan apa? Karena dia kitabu, dia itu kan sebagai kitabuhu kan dia sebagai mudhafun ilaih ya. Mudhafun ilaih keadaannya pasti dia majrur. Nah, dalam keadaan majrur fi mahali jarrin, dalam keadaan jar. Nah, jar itu bisa dikatakan majrur. Fi mahali jarrin, nah dalam keadaan jar. Nah, yang keempat ini ada keterangan dituliskan kedudukannya fi mahali jarrin, karena dia itu sebagai mudhaf ilaih, kita katakan mudhafun ilaih fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Nah, kita kalau semisal nanti ada domir-domir semisal anta mudarrisun, kamu adalah guru. Nah, kita i'rab anta mubtadaun apa? Kita i'rab anta dhamirun munfasilun mabniyun alal fathi. Anta kan mabni dengan fathah. Fi mahalli mubtada berarti fi mahalli raf'in. Nah, fi mahalli raf'in mubtada'in. Nah, gitu ya. Fi mahalli raf'in mubtada'in karena dia sebagai mubtada. Kalau nanti sebagai maf'ulun bih ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau dia sebagai isim majrur fi mahalli jarrin ismin majrurin. Nah, gitu ya. Terus lagi ya. Nanti bisa teman-teman tanyakan bila kurang jelas. Nah, ini ada contohnya. Ana tilmidun. Ana. Nah, ana dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, begitu. Jadi kenapa kok di sini mubtada itu dibaca dengan apa? Dhammah, mubtada'un ya, bukan mubtada'in, karena dia di sini sebagai mubtada muakhkhar. Ya. Kopernya fi mahalli raf'in itu kopernya untuk koper muqaddam. Nah, nanti insya Allah bisa kita bahas ya di kuliah. Kenapa kok ini dibaca dhamirun munfasilun ya gitu ya. Mabniyun. Kenapa kok dibaca dhamma kok enggak dhamirin munfasilin gitu ya. Nanti bisa kita bahas di grup. Nah, terus hada tilmidun. Hada ismun isyaratun. Nah, ismun isyaratun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, gitu teman-teman. Nah. Sementara videonya Ana cukupkan sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti jika Ana ada waktu lagi, insya Allah Ana akan sambung pada halaman ke-6 ya.
Mabni karena keadaan tertentu. Arid. Mabni arid adalah isi mu'rab yang ketika terletak pada posisi tertentu menjadi mabniyah. Insya Allah nanti Ana akan tambahkan yang ini. Nah, alhamdulillah. Ngapunten jika Ana banyak salah, bisa teman-teman ingatkan nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.